sudah ada kesepakatan kontrak saya dan Coach Sintayong sampai Juni dengan 2 parameter untuk perpanjangan lebih panjang lagi sampai 2027. Seluruh publik dibuat geger. Ternyata selama ini kita dijaili. Akhirnya tepat pagi ini di Gedung Merdeka Erick Thohir konfirmasi Sintayong masih ada kontrak bersama PSSI dan akan perpanjang ulang kontrak melatih Timnas Indonesia sampai 2027. Namun jabatannya kali ini menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Ini diungkap oleh Erick Thohir agar para publik bisa senang bahagia dan tidak ada perpecahan di Timnas Indonesia. Juga guna memajukan masa depan Timnas Indonesia dan meloloskan ke Piala Dunia 2026 bersama Patrick Kluivert. Ini jadi harapanku dan seluruh publik Indonesia. Di sisi lain, begini pernyataan mengejutkan Erick Thohir tentang kontrak bersama Sintayong. Masih menjalin kontrak sampai 2027 kah? Simak fakta mengejutkannya di sini. Terungkap semuanya. Media asal Korea Selatan ini ungkap pernyataan jujur Sintayong usai dirinya resmi dipecat dari Timnas Indonesia. Bahkan Sintayong saking geramnya ke PSSI sampai bocorkan rahasia besar kebusukan PSSI tepat pagi ini di wawancaranya bersama media Korea Selatan. Juga adanya penggelapan dana uang kompensasi PHK Sintayong yang belum terbayar sampai saat ini. Apakah ini jadi alasan utama Sintayong belum pulang juga ke Korea Selatan? Jadi harapanku, di sisi lain, usai Sintayong resmi dipecat, Kedutaan Besar Vietnam konfirmasi dan meresmikan Sintayong sebagai pelatih baru Vietnam untuk memajukan sepak bola negara Vietnam. Simak penjelasan detailnya berikut. Liano Reijners akhirnya belak-belakan ungkap rahasia terbesar di balik skandal locker room yang membuatnya sampai-sampai tidak masuk skuad Garuda saat laga lawan Cina. Saya dipermainkan dan dibilang belum cukup mampu untuk masuk skuad Garuda oleh dia. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah saya menentang semua formasi konyolnya yang tidak masuk akal. Argumen saya yang mengajak mendiskusikan perihal strategi ditolak mentah-mentah oleh dia dan saya tidak dihargai olehnya, ujar Liano. Kira-kira siapa sosok dia yang disebutkan oleh Liano? Apakah dia itu adalah Sintayong? Ini jadi harapanku. Di sisi lain, begini pernyataan jujur Liano setelah dirinya tidak masuk skuad utama saat lawan Cina. Ada apa sebenarnya di balik layar? Simak fakta mengejutkannya di sini. Yes, ini baru mantap. Erick Thohir kabulkan permintaan Indra Syafri untuk datangkan kembali Sintayong ke Timnas Indonesia dan akan menggarap Timnas U20 Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U20. Publik auto dibuat gembira oleh Erick Thohir. Akhirnya Sintayong telah kembali. Juga datangkan beberapa pemain grade A tambahan untuk jadi amunisi bantu lolos ke Piala Dunia U20 untuk pertama kalinya. Ada nama Dion Marks dan Maurus Mohinokekah. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Indra Syafri minta bantuan Sintayong bantu latih Timnas U20 untuk lolos ke Piala Dunia U20. Gimana respon tanggapan Erick Thohir? Simak fakta menariknya di sini. Sintayong terciduk basah tertangkap kamera. Tepat pagi ini telah tiba di Prancis. Kabarnya Sintayong mendapatkan tugas baru dari PSSI bukan sebagai direktur teknik, melainkan jadi agen mencari bakat dan pemain keturunan grade S yang sudah mendunia. Tugasnya di Prancis kali ini adalah mencari Mitchell Bakker, pemain keturunan kelas dunia yang bermain untuk PSG dan mengajaknya pulang ke Indonesia untuk dinaturalisasi. Jadi harapanku di sisi lain ini dia janji Sintayong pada Timnas Indonesia.
akan bawakan pemain keturunan barukah? Simak beritanya sampai habis. Nah, ini baru mantap. Patrick Kluivert adakan perombakan besar-besaran. Akan coret 5 pemain sekaligus kesayangan Shin Tae-yong yang menjadi anak emas dan mendapat menit main lebih banyak dibanding pemain diaspora yang berkualitas. Nama Pratama Arhan jadi opsi nomor 1 kah? Dan juga ada kepastian dari Patrick Kluivert, alasannya mencoret para pemain yang tidak berkualitas ini. Akan datangnya pemain keturunan baru grade S seperti Mitchell Baker, Jairo Riedewald, Ole Romani. Juga ada pemain Premier League seperti Ian Maatsen. Jadi harapanku di sisi lain Patrick Kluivert resmi coret 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong jelang hadapi Australia. Kira-kira siapa para pemain tersebut? Dan ada apa sampai harus dicoret? Simak ulasan lengkapnya di sini. Ini dia kisah dari asisten pelatih anyar Timnas Indonesia Alex Pastoor yang menjadi legenda di Belanda dengan julukan ahli taktikal dan strategi sejagat Belanda. Digadang-gadang akan menjadi the next Arne Slot versi Indonesia oleh media-media di Belanda. Apakah benar seperti itu? Lantas apa yang membuat Alex Pastoor begitu spesial? Dan Timnas Indonesia harusnya sangat beruntung bisa mendapatkan pelatih sebagus ini untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jika gagal, PSSI harus bertanggung jawab atas semua ini dan pulangkan Shin Tae-yong ke Indonesia untuk melatih Timnas kembali. Apakah kalian setuju? Tulis pendapat kalian di komentar. Gokil, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano. Akhirnya konfirmasi Kevin Dix bek kanan asal Indonesia ini akan terbang ke Madrid, Spanyol untuk tanda tangan kontrak bersama Real Madrid selama 4 musim di sana. Dikabarkan Ancelotti sedang mencari bek kanan murni untuk gantikan Lucas Vazquez dan jadi pengganti Carvajal sampai dia pulih dari cederanya. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Kevin Dix menjadi incaran klub monster Eropa yang bermain di La Liga. Ada Ancelotti yang sedang mencari bek kanan baru kah? Simak informasi selengkapnya di sini. PSSI akhirnya putuskan panggil 2 pelatih lokal yang karirnya di bawah Shin Tae-yong untuk jadi bagian dari kepelatihan Timnas Indonesia. Usai berdiskusi panjang dengan Patrick Kluivert, akhirnya siang ini PSSI umumkan pelatih baru yang akan bantu Patrick Kluivert memajukan masa depan sepak bola Indonesia. Karirnya malah kalah mentereng dibanding Shin Tae-yong. Lantas mengapa Erick Thohir lebih memilih pelatih lokal ini dibanding Shin Tae-yong? Ada sindikat sogokan dari mafia bola Indonesia kah? Simak penjelasan detailnya hanya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Dor. Usai dipecat PSSI, Shin Tae-yong dikaitkan dengan klub Vietnam Hanoi FC. Shin Tae-yong kini tidak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Sosok berusia 54 tahun itu dipecat oleh PSSI pada Senin dalam kurung 6 Januari 2025. Posisi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia pun sudah digantikan pelatih lain. Adalah Patrick Kluivert yang menjadi pengganti bagi Shin di tim Garuda. Beberapa isu menarik pun menyertai Shin Tae-yong saat ini. Detai 247 menyebut sempat ada isu yang menyatakan ada klub Vietnam yang tertarik merekrut Shin Tae-yong. Klub yang dimaksud adalah Hanoi FC. Namun, hal itu langsung dibantah oleh CEO klub Nguyen Quoc Tuan.
Klub itu masih percaya dengan pelatih saat ini. Tim tidak memiliki kontak apapun dengan pelatih Shin Tae-yong dan masih menaruh kepercayaan pada pelatih Le Duc Tuan, tegasnya. Hanoi FC adalah salah satu klub besar dengan sejarah panjang yang dimiliki Vietnam. Mereka pernah 6 kali menjadi juara Liga Vietnam. Namun, di musim ini Hanoi FC tampil tidak cukup baik. Mereka menempati papan tengah, tepatnya di posisi ke-6 klasemen sementara. Beberapa bintang timnas Vietnam juga menjadi bagian dari Hanoi FC di musim ini. Misalnya Nguyen Van Cuyat atau Du Hang Dung. Sementara itu, Shin Tae-yong baru-baru ini bercerita mengenai kronologis pemecatan dirinya oleh PSSI. Menurut Shin, pemecatan itu dilakukan dengan cara yang sangat cepat dan mengejutkan. Saya diberitahu tentang pemecatan saya pada pukul 9.40 pagi pada tanggal 6 Januari 2025. Dan saya diberitahu pada siang hari bahwa pelatih baru akan tiba, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menyatakan tidak paham dengan keputusan pemecatan yang dilakukan oleh PSSI. Namun, ex-pelatih timnas Korea Selatan itu mencoba menerima dengan rendah hati. Saya tidak dapat memahami keputusan itu, tetapi menerimanya dengan rendah hati, ujarnya. Respons Eliano Reijnders usai dicoret Shin Tae-yong jadi sorotan manajer timnas Indonesia. Dia tetap yang terbaik. Manajer timnas Indonesia Sumarji membongkar sifat asli Eliano Reijnders. Dia memuji kepribadian dan profesionalitas pemain PEC Zwolle itu kendati dicoret Shin Tae-yong untuk laga kontra Jepang Jumat dalam kurung 15 November 2024 lalu. Eliano Reijnders jadi perbincangan karena lagi-lagi tidak disertakan pelatih Shin Tae-yong meski namanya masuk dalam daftar panggilan skuad Garuda untuk 2 laga November 2024. Setelah menjalani debut selama 45 menit ketika timnas Indonesia menahan Bahrain dengan skor 2-2, Eliano Reijnders tak lagi masuk skema Shin Tae-yong. Saat Garuda takluk 1 hingga 2 dari Cina, Eliano tak masuk daftar susunan pemain dalam kurung DSP. Kejadian itu terulang ketika timnas Indonesia menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Jumat dalam kurung 15 November 2024. Nama Eliano tidak tertera dalam DSP berisi 23 pemain. Padahal dirinya tidak mengalami cedera alias bugar. Shin Tae-yong hanya menjawab singkat perihal keputusan itu dengan menyebut Eliano belum terlalu baik untuk bisa masuk skuad timnas Indonesia. Terkini, manajer timnas Indonesia Sumarji menjelaskan respons Eliano Reijnders pasca dicoret Shin Tae-yong. Pemain serba bisa berusia 23 tahun itu disebut sangat profesional. Eliano sosok yang baik, dia berusaha menerima keputusan pelatih Shin Tae-yong tidak masuk skuad, ujar Sumarji. Tetapi dia tetap bersemangat, berupaya membuktikan bahwa dia bisa bersaing di posisi dia. Lebih jauh, Sumarji menjelaskan bahwa Eliano Reijnders berpeluang untuk masuk skuad timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi Selasa dalam kurung 19 November 2024. Selain kondisinya yang fit, skuad Garuda sepertinya juga harus kehilangan bek sayap kanan Kevin Dix karena mengalami cedera lutut kiri. Kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan Eliano di latihan hari ini dan besok. Supaya Coach Shin bisa melirik dan melihat sekaligus bisa menilai Eliano bisa masuk dalam skuad, kata Sumarji. Eliano Reijnders merupakan pemain keturunan yang dinaturalisasi bersamaan dengan Meus Hilgers pada September lalu.
Indra Syafri, semoga Tuhan mengamini doa saya, Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2025. Dengan bantuan saya dan Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia U-Strip 20, Indra Syafri, menetapkan target tinggi di Piala Asia U-Strip 20 2025. Dia ingin tim berjulukan Garuda Nusantara itu lolos ke Piala Dunia U-Strip 20 2025. Timnas Indonesia U-Strip 20 akan berkancah di Piala Asia U20 di Cina pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025. Garuda Nusantara tergabung di grup C bersama Timnas Uzbekistan, Timnas Iran, dan Timnas Yaman. Untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili pada 27 September 19 Oktober tahun ini. Timnas Indonesia U20 minimal harus melangkah ke semifinal Piala Asia U20 2025. Piala Asia U-Strip 20 2025 juga menjadi kualifikasi untuk Piala Dunia U-Strip 20 2025. Asia mempunyai 4 jatah yang diberikan kepada 4 negara terbaik turnamen. Target yang tercantum kepada saya di Timnas Indonesia U-Strip 20 adalah juara Piala AFF U-Strip 19 2024 dan lolos ke Piala Asia U-Strip 20 2025, ujar Indra Syafri. Tapi target pribadi, karena ini sudah yang ketiga kali. Mudah-mudahan Tuhan mengamini doa-doa saya dan untuk ketiga kali ini kami bisa lolos ke Piala Dunia U20. Imbuh Indra Syafri. Indra Syafri pernah hampir meloloskan Timnas Indonesia U-Strip 20 ke Piala Dunia U-Strip 20 2019. Ketika itu Garuda Nusantara tersingkir di perempat final Piala Asia U-Strip 20 2018 dari Timnas Jepang U-Strip 20. Sebenarnya target itu kan hampir semua orang targetnya harus yang terbaik. Kalau ditanyakan ke masyarakat apa target, pasti juga lolos ke Piala Dunia U-Strip 20 2025 dan saya juga mempunyai hak untuk memiliki target itu, ucapnya. Janji Sintayong kepada fans Timnas Indonesia usai tak lagi latih skuad Garuda. Sintayong memiliki sebuah janji kepada fans tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia usai dirinya tak lagi menjadi pelatih Garuda. Tepatnya, ia berjanji akan tetap rutin berkunjung ke Indonesia untuk bisa berjumpa dengan pencinta sepak bola tanah air. Sintayong secara mengejutkan dipecat oleh PSSI pada 6 Januari 2025. Posisinya di kursi pelatih kepala akan digantikan oleh legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Kendati sudah didepak, Sintayong tak akan melupakan begitu saja cerita manisnya selama menangani Timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun itu berjanji akan sering-sering berkunjung ke tanah air. Saya akan kembali ke sini dalam kurung Indonesia dari waktu ke waktu, tutur Sintayong dilansir dari Naver, Kamis dalam kurung 16 Januari 2025. Saya berharap dapat bertemu kalian lagi di negara lain atau di Korea dengan kondisi yang lebih baik, sambungnya. Sintayong pimpin latihan Timnas Indonesia jelang lawan Jepang PSSI. Lebih jauh, Sintayong mengaturkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pendukung Timnas Indonesia. Sebab dia selalu mendapatkan dukungan luar biasa yang tak mungkin bisa dilupakan begitu saja. Saya berada di sini karena dukungan luar biasa dari kalian semua dan saya bisa kembali dengan senyuman. Saya sangat berterima kasih atas dukungan kalian, terang Sintayong. Sintayong sukses membawa Timnas Indonesia meraih berbagai pencapaian bersejarah sejak ditunjuk sebagai pelatih pada 2019. Salah satunya dia telah membawa skuad Garuda melangkah hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang. Skuad Garuda akan meladeni Australia dan Bahrain. Laga tersebut sekaligus menjadi momen debut Kluivert. Patrick Kluivert coret 5 pemain kesayangan Sintayong di Timnas Indonesia efek kehadiran pemain keturunan tambahan. Mencoret 5 pemain kesayangan Sintayong di Timnas Indonesia efek kehadiran pemain keturunan tambahan. Pelatih 48 tahun ini akan memimpin sesi perdana latihan Timnas Indonesia pada pertengahan Maret 2025. Sebagai persiapan menghadapi Australia di matchday 7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis 20 Maret 2025. Juru taktik asal Belanda ini akan memanggil para pemain terbaik untuk menghuni skuad Garuda. Selain memantau pemain yang berumput di luar negeri, Patrick Kluivert juga akan menyaksikan laga pemain Liga 1 2024 hingga 2025 langsung dari tribun stadion. Namun melihat gelagat yang ada, Patrick Kluivert berpotensi mencoret pemain-pemain kesayangan Sintayong di skuad Timnas Indonesia. Ada beberapa alasan yang melatar belakanginya. Pertama, pemain kesayangan ini berpotensi dicoret karena kesulitan mendapatkan menit tampil bersama klubnya. Saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025, Patrick Kluivert menegaskan pentingnya menit bermain bersama klub. Selain menit bermain, ada sejumlah pemain kesayangan Sintayong yang terpental efek kehadiran pemain keturunan tambahan. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia hampir pasti kedatangan 2 pemain tambahan, Ole Romenyi dan Jairo Riedewald untuk laga Maret 2025. Kehadiran Ole Romenyi berpotensi menyingkirkan Witan Sulaiman dari skuad utama Timnas Indonesia. Pesaing Witan Sulaiman teramat banyak, selain Ole Romenyi ada juga Egy Maulana Fikri, Malik Rizaldi, Marcelino Ferdinand, hingga Eliano Reijnders. Nama selanjutnya yang mungkin terpental adalah Muhammad Ferrari. Bek Persija Jakarta ini disinyalir kalah saing dari Mas Hilgers, Jay Idzas, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Kondisinya semakin parah jika Elkan Bagot benar comeback ke Timnas Indonesia pada Maret 2025. Nama selanjutnya yang mungkin tercelat dari skuad Timnas Indonesia adalah Ricky Kambuaya, efek kehadiran Jairo Riedewald. Bagaimana dengan 2 nama lain? Saine Patinama dan Rafael Struijk bisa menjadi korban. Saine Patinama memiliki banyak pesaing di sektor kiri pertahanan Timnas Indonesia, sedangkan Rafael Struijk kesulitan mencetak gol. Sekarang menarik menanti siapa saja pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Harapannya pemain-pemain yang dipanggil dapat memberikan performa terbaik bagi skuad Garuda. Kisah asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor yang disanjung fans Feyenoord disebut hanya kalah dari Arne Slot. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor yang disanjung fans Feyenoord. Dia disebut hanya kalah dari Arne Slot. Alex Pastoor mendapatkan sanjungan tinggi dari supporter Feyenoord. Kemampuan melatih Pastoor disebut hanya kalah dari mantan juru formasi Feyenoord yang sekarang melatih Liverpool, Arne Slot. Alex Pastoor hadir dalam sebuah acara yang digelar oleh klub amatir Belanda, BVV Barendrecht, pada Jumat 10 Januari 2025. Pastoor hadir sebagai pembicara bersama dengan pelatih BVV Barendrecht, Len van Stensel. Melansir media Belanda De Schakel Barendrecht, kehadiran asisten pelatih Timnas Indonesia itu disambut baik oleh para hadirin.
Para pelatih muda dan sebanyak 35 supporter menyimak dengan baik diskusi Pastoor dan Van Stensel. Alex Pastoor membedakan dirinya di Bongert sebagai pembicara motivasi dengan banyak cerita dan video emosional. Hal ini juga terlihat dari animo yang besar di kios bukunya dan puluhan pengunjung yang ingin berfoto bersamanya, tulis Deschakel Barndrecht. Pada akhir acara, para hadirin menyampaikan kesannya setelah mendengar penjelasan Alex Pastoor. Mantan pelatih Almere City itu bahkan dipuji karena mempunyai kemampuan melatih yang hebat. Salah satu supporter Feyenoord menyebut Pastoor setara dengan pelatih-pelatih tim kesayangannya. Hanya saja, menurut supporter itu, Pastoor belum selevel dengan Arne Slot yang saat ini menukangi Liverpool. Alex Pastoor sebenarnya di luar kategori. Mungkin tidak sebagus Arne Slot, tapi lebih baik dari pelatih terakhir lainnya di Feyenoord, kata supporter itu. Sementara itu, Alex Pastoor sendiri merupakan salah satu asisten pelatih timnas Indonesia yang baru. Dia bersama Denny Lanza terpilih sebagai asisten yang akan membantu pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Tim kepelatihan Patrick Kluivert akan memulai kiprahnya bersama timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan sisa 4 pertandingan, skuad Garuda masih memiliki kans untuk lolos ke turnamen sepak bola paling bergengsi itu. Tak hanya Borussia Mönchengladbach, klub Bundesliga ini juga tertarik boyong Kevin Dix. Mönchengladbach ternyata bukan satu-satunya klub Bundesliga yang tertarik membeli pemain timnas Indonesia, Kevin Dix, di bursa transfer musim panas 2025. Sebab menurut laporan terbaru, Wolfsburg dikabarkan juga tertarik dengan bintang FC Copenhagen tersebut. Seperti diketahui, kontrak Dix bersama FC Copenhagen akan berakhir pada akhir musim ini atau tepatnya Juni 2025. Sementara, kedua pihak belum menemukan titik terang mengenai perpanjangan kontrak tersebut. Dix pun masuk dalam radar klub-klub besar Eropa. Pemain timnas Indonesia itu sebelumnya dirumorkan dengan Borussia Mönchengladbach dalam kurung Jerman, Trabzonspor dalam kurung Turki, hingga Brøndby BIF dalam kurung Denmark. Lalu yang terbaru, media Jerman Neunzig Plus melaporkan bahwa Wolfsburg sedang membidik Dix. Tim berjuluk Die Wolfe itu memiliki catatan manis ketika mendatangkan pemain dari FC Copenhagen. Terlebih, kualitas bek timnas Indonesia itu juga sudah tidak perlu diragukan lagi. Musim panas lalu, Wolfsburg merekrut Kamil Grabara dari FC Copenhagen. Penjaga gawang tersebut langsung menjadi pemain kunci tim. Kini Wolfsburg kembali mengincar pemain dari pemuncak klasemen Liga Denmark tersebut. Wolfsburg tertarik merekrut Kevin Dix, tulis laporan Neunzig Plus Kamis dalam kurung 16 Januari 2025. Jalan Wolfsburg untuk mendapatkan pemain asal Indonesia itu tentu tidak mudah. Sebab mereka harus bersaing dengan Borussia Mönchengladbach yang memang sudah mengincar Dix sejak musim lalu. Hanya saja saat itu hasilnya tidak berujung manis. Kendati begitu, Neunzig Plus melaporkan bahwa Wolfsburg memiliki sosok kunci yang bisa melancarkan transfer tersebut. Sosok itu adalah Peter Christiansen yang menjabat sebagai direktur olahraga Die Wolfe. Christiansen kenal baik dengan Dix karena mendaratkannya ke Aarhus pada 2019 silam. Wolfsburg di sisi lain memiliki keunggulan berkat hubungan dengan Peter Christiansen. Direktur olahraga Wolfsburg itu sebelumnya bekerja di Denmark dan pernah membawa Dix ke Aarhus pada 2019 serta ke ibu kota 2 tahun kemudian, terang Neunzig Plus. Tak heran jika Dix menjadi komoditi panas di bursa transfer Januari 2025. Selain karena kontraknya yang akan habis di akhir musim.
Performa pemain timnas Indonesia itu juga moncer bersama FC Copenhagen dengan mengemas 9 gol dari 32 penampilannya sejauh musim ini di semua kompetisi. PSSI segera umumkan 2 pelatih lokal di timnas Indonesia, Irfan Bachdim tidak termasuk. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Irfan Bachdim tidak masuk ke dalam calon asisten pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan sampai saat ini ia tidak pernah melihat bahwa Irfan Bachdim jadi calon kuat asisten pelatih tim Merah Putih. Sebelumnya ada kabar di media sosial yang menyebutkan Irfan Bachdim masuk ke dalam calon asisten pelatih timnas Indonesia. Irfan Bachdim kabarnya akan ditemani oleh Rafael Maitimo yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. PSSI memang sebelumnya sudah menyampaikan bahwa akan ada 2 asisten pelatih lokal yang menemani Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Irfan Bachdim sendiri saat ini belum memutuskan pensiun dari pesepak bola. Selain itu, pemain yang memilih jadi warga negara Indonesia itu juga belum mempunyai lisensi kepelatihan. Ini berbeda dengan Rafael Maitimo yang saat ini sudah aktif bertugas membantu sebuah tim di kepelatihan. Saya tidak pernah dengar nama itu, kata Erick Thohir. Saya punya hubungan baik sama Irfan Bachdim. Cuma memang saya belum dengar nama itu, lanjutnya. Lanjut Erick Thohir, proses pengumuman asisten pelatih timnas Indonesia masih belum bisa diinformasikan. PSSI sedang mencari sosok yang tepat untuk bertugas bersama Patrick Kluivert. Nanti prosesnya siapa yang ingin bergabung di tim kepelatihan timnas Indonesia akan diseleksi, kata Erick Thohir. Sejauh ini Patrick Kluivert ditemani oleh 2 asisten pelatih dari Belanda. Mereka adalah Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. PSSI sudah mempunyai 10 daftar calon asisten pelatih lokal yang nantinya bertugas di timnas Indonesia. Meski begitu, PSSI tidak bisa menyebutkan namanya. Nanti dari tim kepelatihan Patrick Kluivert akan membuka siapa yang berminat untuk masuk. Mungkin pekan depan akan kami umumkan siapa saja nama-namanya.